banyak pria hari ini merasa kehilangan semangat hidup, merasa loyo, dan tidak bersemangat. Mereka mungkin merasa kehilangan arah, bahkan merasa tidak berguna. Ditambah lagi dengan munculnya racun media sosial, seperti berita negatif dan berita yang gak jelas. Di sisi lain, pria hari ini banyak yang tidak memiliki figur teladan dan hanya mengurung diri di kamar. Hal ini menyebabkan pria mulai kehilangan identitas mereka, sehingga mereka merasa bingung tentang peran mereka dalam kehidupan. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan pria kehilangan identitas, seperti tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Banyak pria hari ini, entah dari keluarga yang kaya ataupun miskin, mereka kehilangan semangat untuk belajar. Mungkin karena punya prestasi di negara ini tidak lebih dihargai daripada yang sering cari sensasi. Yang kedua, tekanan sosial. Adanya tekanan sosial yang kuat pada pria untuk mencapai kesuksesan, baik dalam karir maupun kehidupan pribadi, menyebabkan banyak pria merasa tidak aman dan kehilangan identitas mereka. Yang ketiga, perubahan ekonomi dan kemiskinan. Pria yang lahir di keluarga miskin akan melihat diri mereka itu seperti lemah, tidak berdaya, dan juga minder. Yang keempat adalah masalah hubungan. Masalah dalam hubungan ini seperti perceraian, masalah dengan orang tua, ataupun kehilangan pasangan. Hal ini dapat menyebabkan pria merasa kehilangan identitas dan mereka akhirnya bingung tentang peran mereka dalam kehidupan. Pria yang kehilangan identitas akan mengalami banyak permasalahan psikologis seperti kecemasan, depresi, ataupun stres. Oleh karena itu, penting untuk menemukan sebuah cara untuk membantu mereka kembali menemukan identitas dan jati diri mereka. Budaya sad boy ini adalah sebuah istilah yang populer di kalangan anak muda zaman sekarang, terutama di sosial media. Manusia-manusia yang bermazhab sad boy ini biasanya mengekspresikan perasaan mereka seperti kesepian, sedih, putus asa, dan juga patah hati. Remaja yang mengidentifikasikan diri mereka sebagai sad boy seringkali mengenakan atribut yang berkaitan dengan kesedihan dan tenggelam di dalamnya. Mereka juga cenderung melankolis, minder, dan juga mengurung diri. Ditambah lagi dengan adanya budaya menye-menye seakan membuat pria-pria di Indonesia semakin terpuruk dan kehilangan identitasnya. Perilaku menye-menye ini cenderung merendahkan diri atau bersikap pasif. Misalnya seperti seseorang yang terlalu takut untuk menyuarakan pendapatnya, terlalu pasif untuk mengejar impiannya, merasa rendah diri, menyalahkan Tuhan, menyalahkan pemerintah, dan mengemis cinta. Kedua budaya ini, baik sad boy maupun menye-menye, seringkali dikaitkan dengan masalah depresi dan kesehatan mental. Karena seringkali pengikut dari aliran ini mengungkapkan rasa kesedihannya secara brutal. Saat ini, pria di negeri Wakanda sedang mengidap kedua budaya ini. Penyebaran penyakit ini biasanya melalui konten lagu dan video-video galau. Maskulinitas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sifat-sifat laki-laki seperti kekuatan, ketangkasan, agresivitas, otoritas, ataupun ambisi. Asal-usul maskulinitas dapat dilacak kembali ke zaman prasejarah, ketika peran gender dalam masyarakat berkembang sebagai hasil dari perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Sejak zaman prasejarah, laki-laki telah berperan sebagai pemburu, pejuang, dan pemimpin kelompok. Peran ini menuntut sifat-sifat seperti keberanian, kekuatan, dan keterampilan. Sifat-sifat ini juga menjadi bagian dari konsep maskulinitas yang terus berkembang sepanjang sejarah manusia. Dalam banyak budaya, maskulinitas ini dianggap sebagai kekuatan yang harus dijaga dan diwarisi oleh generasi pria. Hal ini menyebabkan banyak sekali pemaknaan yang berbeda-beda tergantung pada budaya
dan background dari siapa yang akan menyampaikan maskulinitas tersebut. Mengutip dari perkataan Bapak Robert, seorang penyair dan penulis asal Amerika Serikat yang dikenal karena memperkenalkan konsep pria maskulin ke dalam budaya Amerika. Dia mengeksplorasi ide-ide tentang maskulinitas dalam buku-bukunya seperti Iron John dan The Sibling Society. Pak Robert ini juga memandang maskulinitas sebagai kekuatan yang kreatif dan positif yang dapat menghubungkan pria dengan kekuatan spiritual. Tokoh lain yang mungkin lebih familiar di telinga kita adalah Jordan Peterson. Menurutnya, maskulinitas ini adalah sebuah kualitas seperti keberanian, kejujuran, integritas, dan juga ketegasan dalam memandang hidup. Jordan percaya bahwa pria harus menjadi penyayang dan pelindung bagi keluarga mereka. Dan mereka juga harus bertanggung jawab untuk melindungi dan memberikan keamanan bagi keluarganya. Tapi gue pribadi lebih suka pendapat dari Carl Jung. Gue agak susah tuh nyepel namanya. Intinya, manusia ini tuh berpendapat bahwa maskulinitas dan feminin itu seharusnya diintegrasikan sehingga menjadi sebuah kunci untuk mencapai keseimbangan dan keberhasilan dalam kehidupan. Jadi menurut gue, maskulinitas kekinian bukanlah sebuah mazhab yang menyerang wanita. Gue mengajak kalian semua untuk menggunakan maskulinitas sebagai alat untuk memperkuat dan mengevaluasi diri. Kamu menjadi sosok laki-laki yang bertanggung jawab terhadap diri kamu sendiri. Bagaimana kamu mengejar ambisi, bagaimana cara kamu mengejar impian kamu, bagaimana cara kamu menjaga fisik dan mental kamu, bagaimana cara kamu menemukan potensi dan jati dirimu, apa yang ingin kamu kejar, dan apa yang ingin kamu berikan pada hidupmu sendiri. Gue juga merekomendasikan kalian untuk membaca buku dari Jordan Peterson. Judulnya adalah 12 Rules for Life. Buku itu memang bukan buku yang frontal membahas tentang maskulinitas. Namun, banyak sekali filosofi maskulin kekinian yang dapat kamu aplikasikan secara nyata. Misalnya, Peterson ini menyatakan bahwa banyak pria saat ini menghadapi krisis dalam mencari makna hidup mereka. Banyak pria merasa tidak dihargai dan tidak diakui oleh masyarakat. Sehingga pria-pria ini mengalami kesulitan untuk menemukan tujuan hidup mereka. Peterson juga berpendapat bahwa maskulinitas adalah suatu hal yang penting, sehingga pria harus belajar bagaimana caranya untuk menemukan makna dan tujuan hidup mereka. Di dalam buku ini, Peterson juga menyarankan agar pria harus menerima tanggung jawab, mengembangkan kualitas-kualitas diri mereka seperti keberanian, keterampilan, dan juga kejujuran. Di sisi lain, buku ini juga membahas tentang bagaimana cara menghormati wanita dan menciptakan hubungan romansa pada perempuan. Konsep maskulinitas kekinian yang gue tawarkan adalah sebuah callback untuk mengingat identitas pria. Jadi bukan sebuah mazhab atau alat yang digunakan untuk menyerang wanita. Jadi gue nggak ada urusan sama hal-hal yang bersifat feminisme dan lain sebagainya. Karena di sini gue lebih menekankan pada callback untuk mengingatkan identitas pria. Toxic masculinity adalah sebuah aturan yang menentukan seperti apa seharusnya standar seorang pria. Karena di Indonesia ini budayanya masih patriarkis ya, sehingga memberikan andil yang cukup kuat untuk mengkonstruksi toxic masculinity ini. Contoh pandangan dari toxic masculinity itu seperti kayak seorang pria itu nggak boleh ngomong atau mengekspresikan emosinya dia, nggak boleh curhat, nggak boleh nangis, nggak boleh cengeng. Kalau dalam romansa tuh misalkan kayak cowok harus nembak duluan, cowok tuh harus kuat, cowok tuh nggak boleh bergantung sama orang lain. Jadi agar kamu terhindar dari toxic masculinity, yang harus kamu lakukan adalah kamu itu harus kuat. Tapi kalau kamu mau nangis, ya nangis aja, nggak masalah. Kamu boleh mengekspresikan
emosi kamu boleh curhat, kamu boleh minta tolong. Karena itu adalah sifat yang manusiawi. Yang nggak boleh itu kalau kamu nangis terlalu berlebihan, sehingga kamu menjadi sad boy. Beberapa kritik terhadap konsep maskulinitas, misalkan seperti stereotip gender, kayak misalkan pria itu harus berperilaku dan berkepribadian tertentu gitu, cowok harus kuat, cowok itu harus tangguh, dan lain sebagainya. Hal ini tuh kadang-kadang memberikan tekanan sosial dan membuat laki-laki merasa terjebak dalam ekspektasi yang tidak realistis. Kritik lain misalkan kayak kadang-kadang pria yang maskulin itu menekan ekspresi emosi. Banyak sekali cowok-cowok itu yang susah untuk ngomong tentang perasaannya, susah untuk curhat, susah untuk mengatakan bahwa gue lagi kecewa, gue lagi sakit, gue lagi ngerasain perasaan yang gak enak gitu. Kenapa? Karena zaman dulu tuh maskulinitas tuh menekankan pria itu harus selalu kuat, gak boleh nangis, gak boleh cengeng. Ya 11-12 sama militer gitu. Hal ini mengakibatkan pria yang maskulin itu cenderung kurang empati dan kurang mengekspresikan emosinya. Kesimpulannya, gue lebih suka konsep Carl Jung di mana dia memiliki gagasan untuk meleburkan maskulinitas dan feminin sehingga terbebas dari toxic masculinity. Gue pribadi memandang maskulin dan feminin sebagai sebuah energi seperti yin dan yang, sehingga kita tidak memandang maskulin dan feminin seperti sebuah mazhab dan alat untuk bertengkar atau menghegemoni. Sederhananya gini, maskulin itu adalah sifat seperti kekuatan, tanggung jawab, berani, tegas, kepemimpinan, ambisius. Sedangkan feminin itu adalah sifat yang penuh kasih sayang, cinta, empati, simpati, curhat, apresiasi, kelembutan, keindahan gitu. Jadi maskulin dan feminin ini seharusnya melebur di setiap manusia. Jadi bukan lagi konstruksi sosial terkait gender. Pria tanpa maskulinitas adalah batang yang impoten, dan pria tanpa feminin seperti zombie tanpa cinta. Semoga bermanfaat dan semangat terus.